Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Ega Penuh Perkasa, di video perkuliahan pemrograman berorientasi objek ya, yang sudah masuk ke tutorial 7 yang akan membahas tentang fungsi dan prosedur. Ya. Jadi ini masih pemrograman terstruktur ya, belum ke pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kita ulang lagi di algoritma kemarin. Fungsi dan prosedur itu juga disebut sebagai subprogram ya. Nah, fungsi dan prosedur ini dia akan diperlukan dalam pembuatan program untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Ya. Jadi dia akan mengelompokkan beberapa basis perintah tertentu di luar program utamanya. Ya. Jadi dia deklarasinya di luar program utama. Ya. Nah, menggunakan fungsi dan prosedur standar bawaan Kotlin, kita juga bisa membuat fungsi dan prosedur sendiri. Ya. Jadi contohnya apa sih prosedur fungsi dan prosedur bawaan Kotlin itu? Ya contohnya kayak println. Println itu kan dia untuk menampilkan teks, itu adalah prosedur standar bawaan Kotlin ya. Tapi kita bisa membuat fungsi sendiri ya. Nah, gunanya adalah untuk mempersingkat pemanggilan kode panjang mirip secara berulang-ulang ya. Nah, kalau dalam Kotlin, fungsi dan prosedur itu sama ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu kalau fungsi dia menghasilkan sebuah nilai keluaran. Kemudian dia dijalankan dengan menuliskan nama fungsi di program utama, yaitu kalau fungsi. Sedangkan prosedur itu sebenarnya katanya kurang tepat ya, bukan tidak masukkan nilai keluaran. Sebenarnya ada nilai keluarannya tapi dia tidak signifikan atau tidak penting. Dijalankan dengan menuliskan nama prosedur di program utama ya, seperti itu. Nah, fungsi itu sintaknya kalau dalam Kotlin adalah fun nama fungsinya apa. Jadi fun itu maksudnya function ya. Fun nama fungsinya apa, lalu parameternya apa saja dan tipenya apa saja, dipisahkan dengan koma ya. Kemudian titik 2 tipe keluarannya apa ya. Kemudian kurung awal dasar variabelnya apa kalau ada, kemudian pernyataan fungsinya, lalu return nilai atau nilai variabel kembalinya ya, seperti itu. Kalau misalnya batang tubuh kalau dalam Kotlin ya, kalau misalnya batang tubuh fungsi itu hanya berisi satu baris saja atau hanya pernyataan return saja, maka bisa disingkat menjadi fun nama fungsinya apa, lalu parameternya apa, titik 2 tipe keluaran, sama dengan nilai kembali langsung ya. Jadi langsung sama dengan ya. Jadi mirip variabel ya. Nah, tipe keluaran itu boleh tidak tulis kalau terdapat nilai kembali yang mempunyai ciri khas dan pendeklarasiannya hanya ditulis dalam satu baris saja ya. Itu untuk kasus yang kedua saja berlakunya ya. Jadi kalau tipe keluarannya sudah jelas, maka tidak perlu lagi dituliskan tipe keluarannya ya. Kalau hanya satu baris saja tapi syaratnya ya. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Jadi yang di luar itu namanya adalah variabel global ya. Yang PJG, LDR, luas itu namanya variabel global. Untuk variabel global itu harus diinisialisasi ya, tidak boleh tidak ya. Sedangkan variabel lokal boleh tidak dideklarasikan seperti itu ya. Nah, itu ada fungsi namanya hit luas ya. Parameternya adalah P tipe data, tipenya in, dan L tipenya in ya. Outputnya juga in tapi sudah jelas, maka tidak perlu lagi ditulis titik 2 in ya. Jadi langsung saja sama dengan P kali L ya, seperti itu. Nah, untuk mencobanya saya akan ketikkan lalu jalankan ya, di pause dulu ya, jangan lupa. Prosedur ya. Prosedur itu mirip dengan fungsi sintaknya, cuma bedanya adalah tipe keluarannya itu selalu unit ya. Selalu unit, tapi ada keistimewaan kalau prosedur ini dia unit itu boleh tidak dituliskan ya. Malah dianjurkan untuk tidak ditulis ya. Baik untuk kasus pertama maupun kasus yang kedua ya, seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini. Ini adalah prosedur tanpa parameter ya. Jadi cuma cetak saja tapi tidak ada parameter ya. Cetak ini dia akan menampilkan tulisan "Hai, saya adalah prosedur" melalui pemanggilan prosedur bawaan Kotlin, yaitu println ya. Kemudian di sini ada ini ya, ada parameternya yaitu a ya. Di mana di situ ada variabel global yaitu nilai ya, nilai in sama dengan 0. Itu inisialisasinya seperti itu ya. Nah, jadi fungsi dan prosedur ini mungkin akan sangat berguna nanti kalau sudah membahas tentang PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti fungsi dan prosedur ini dia
akan bertindak sebagai metode ya kalau di pemrograman berorientasi objek, sedangkan variabelnya akan bertindak sebagai properti ya. Nanti kita akan bahas di pembahasan pemrograman berorientasi objek ya. Jadi karena minggu depan sudah UTS, saya doakan saja semoga lulus UTS-nya. Nanti setelah UTS baru kita akan ulas tentang pemrograman berorientasi objeknya seperti apa ya. Oke, saya akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya komentar. Saya Eda Berkasa, mohon undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.